Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap jajaran dewa pengurus Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan walafiat selalu dan mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz, Masya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, mata'anallah bituli hayatihim wa umurihim, dan mudah-mudahan senantiasa beliau terus bisa membimbing kita semua menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang salih dan salihah yang senantiasa berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka, dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya yang paling penting hidup di dunia ini adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya ketika kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, mobil yang banyak, istri yang cantik, anak-anak yang cantik dan ganteng, akan tetapi ketika kita tidak mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak ada artinya. Maka yang paling penting di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini adalah senantiasa kita mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya seseorang bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena atas ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amalannya, bukan karena ibadahnya. Akan tetapi seseorang bisa dijauhkan dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya ia telah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang ahli surga itu
mereka senantiasa radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka senantiasa telah mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah, di masa-masa pandemi seperti ini, yang kalau boleh dibilang ya Kabupaten Bekasi ini mulai meningkat kembali, ya masa-masa pandeminya di mana-mana sudah mulai lockdown lagi, ya. Jadi ini semua hakikatnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia ini nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya, kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang tidak bisa berkuasa apapun. Ya, sekalipun kita punya kekuatan, ya, kekuatan apapun, tapi tetap pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berkehendak. Allah Maha berkehendak. Itu adanya pandemi seperti ini memang sudah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ketika kita menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, jangan sampai gara-gara pandemi kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang paling penting adalah di masa-masa seperti ini, mari kita sama-sama lagi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an karangan Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa menambah ghirah kita, menambah semangat kita untuk terus bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini adalah tujuan utamanya adalah ibadah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Ya. Kemudian juga selain ibadah, Allah jelaskan lagi ya di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Tujuan utama kita hidup di dunia ini pun untuk melihat ya, ahsanu amala, seberapa jauh, seberapa besar, seberapa baik amalan kita selama hidup di dunia ini. Jadi seperti itu. Maka di samping kita beribadah, maka kita pun harus senantiasa berusaha, ya, berikhtiar, ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiarnya kita senantiasa Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu Rabbu Subhanahu wa taala, ya, di dalam sebuah hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri, barang siapa yang senantiasa dirinya disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan mentadaburi Al-Quran, disibukkan dengan mengkaji Al-Quran, dan senantiasa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya lis-sa'ilin, yang mana ketika seseorang ini sibuk mengkaji Al-Quran, sibuk mentadaburi Al-Quran sampai ia lupa, ya,
ia tidak sempat meminta kepadaku, maksudnya meminta hajat-hajatnya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya orang tersebut mengkaji Al-Qur'an, maka dampaknya seperti apa? A'taituhu afdhala ma u'tiya lis-sa'ilin, maka aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Maksudnya adalah orang yang senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, orang yang senantiasa waktunya dihabiskan untuk mengkaji Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa-apa yang lebih daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya orang kalau minta sehat, ya udah dikasih sehat saja. Akan tetapi orang yang senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, waktunya senantiasa dihabiskan untuk mengkaji Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih dari itu. Tidak hanya sehat, akan tetapi bisa juga Allah Subhanahu wa taala berikan ya rizki yang banyak, rizki yang berkah, ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi seperti itu, ya. Maka kenapa bisa seperti itu? Ya, di sini dijelaskan wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala an sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Bahwasannya keutamaan kalamullah, keutamaan kalamnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap kalamnya, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Itu seumpama utamanya Allah atas makhluknya. Jadi kalamullah itu, masya Allah, ini luar biasa sekali Pak. Kalamullah ini punya keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga kalamullah ini bisa membuat seseorang ini berubah drastis. Makanya Ibnul Qayyim pernah berkata, ya, kita ini tidak bisa merubah isi daripada Al-Quran. Ya, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa mengubah isi daripada Al-Quran. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya Al-Quran itu bisa merubah kehidupan kita. Ya, gimana caranya? Ya, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu merubah kehidupan seseorang sangatlah mudah. Mungkin kita pernah dengarnya kisahnya seorang Malik. Ya, seorang Malik yang mana ia adalah seorang pengusaha sukses. Ya, dia hidupnya berjaya, punya harta yang banyak. Ya, akan tetapi ketika dia punya harta yang banyak, punya pengusaha yang luar biasa, tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya ini tidak ada artinya. Orang kalau biasanya banyak duitnya, banyak hartanya, akan tetapi hatinya kosong daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya ini akan dihabiskan untuk bersenang-senang. Ya, biasanya seperti itu. Ya, orang kalau udah banyak duit tapi nggak punya iman, itu biasanya larinya bukan kemana? Ke masjid, bukan. Larinya kemana? Ke tempat-tempat hiburan, ngumpul sama orang-orang yang masya Allah itu. Maka kita alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama orang-orang salih, ya, bersama orang-orang yang senantiasa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu dengan seringnya kita berkumpul dengan orang-orang salih, kita kecipratan menjadi orang-orang yang salih. Ya, dengan senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terbawa dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah rizki yang tak terhingga, Pak. Ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwasannya rizki itu identik dengan duit. Ya, rizki itu identik dengan ketika memiliki harta yang banyak. Padahal rizki itu tidak hanya berupa materi saja. Hari ini kita bisa bertatap muka, hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah. Ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mudah-mudahan dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, senantiasa diri kita bisa mendekatkan lagi
kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisahnya si Malik nih, yang mana ia senantiasa apa istilahnya, ketika punya duit yang banyak tapi ia habiskan untuk bersenang-senang, berkumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ya, datang ke bar, ke diskotik, minum minuman keras, mabok-mabokan, hingga pada akhirnya ketika ia pulang, ya, ternyata si Malik nih salah masuk rumah. Dikiranya itu rumahnya, padahal bukan rumahnya, gitu. Akhirnya ketika ia masuk ke dalam rumah tersebut, terdapatlah seorang wanita yang juga kebetulan dalam keadaan mabuk, Pak. Ya, sama-sama mabuk. Ya, perempuan dan laki-laki ketemu, pas lagi sama-sama mabuk, maka apa yang terjadi? Ya seperti itulah. Ya, akhirnya berbuat maksiatlah dua makhluk ini. Ya, ketika laki-laki dan perempuan bertemu, ya Masya Allah, maka itulah apa yang terjadi. Maka setelah pagi datang, sadar tuh dua-duanya, dan si perempuannya dibilang kepada si Malik, Lik, ya kita ini udah sama-sama dewasa, ya udah sama-sama berumur, ya udahlah, kejadian tadi malam gak usah kita inget-inget lagi, ya gak usah diungkit-ungkit lagi, anggap aja ini kita nggak sengaja, karena kita ini lagi nggak sadar, ya namanya orang mabuk nggak sadar tuh. Dah tuh, setelah itu pulang tuh si Malik ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, selang beberapa minggu, ternyata ya yang tadinya nggak sengaja jadi juga tuh, ya kejadian yang tadinya nggak disengaja, ujung-ujungnya jadi juga tuh, ya si perempuannya tiba-tiba hamil. Ya, datanglah si perempuan ini ke rumahnya si Malik, minta pertanggungjawaban tuh, Pak. Ya, makanya hati-hati, Pak. Ya, kalau kita lagi banyak duit, kita kudu banyak ngeremnya. Ya, karena apa? Kalau kita banyak duit, kalau kita nggak salurkan dengan kebaikan, maka yang ada nanti Allah salurkan kepada hal-hal yang negatif. Gitu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, si perempuan datang kepada si Malik minta pertanggungjawaban. Ketahuan sama bininya, sama istrinya. Akhirnya si istrinya ini apa? Minta apa? Minta cerai. Ya. Karena tahu ketika si istrinya ini lakinya berbuat ya serong, maka apa yang terjadi? Istrinya nggak terima. Gitu. Masalah pertama dimulai. Ya, masalah pertama nih dimulai. Istrinya minta cerai. Tuh, ya. Maka setelah itu, ya setelah istrinya minta cerai, minta pisah rumah. Akhirnya si istrinya ini balik ke rumah orang tuanya sambil bawa anaknya, satu anaknya yang masih kecil. Ya, anaknya. Jadi si Malik ini punya dua anak. Yang pertama Anas, yang kedua Ibrahim. Ya, si Ibrahim ini yang kecil ini dibawa sama bininya. Si Anas yang masih SD tinggal sama bapaknya. Nah, setelah itu, ya, setelah istrinya minta cerai, pokoknya nanti selang seminggu, pokoknya Malik harus datang ke pengadilan untuk proses perceraiannya. Ya, dah tuh, masalah pertama dimulai. Nah, masalah kedua datang nih. Ini biasanya orang kalau udah berbuat banyak maksiat nih masalahnya ada aja, ya kan? Iya. Nah, masalah yang kedua apa? Ternyata anaknya ini udah berbulan-bulan nggak bayar uang SPP sekolahnya, nunggak. Akhirnya apa? Datang surat dari pihak sekolah bahwasannya anaknya ini lagi diskor, nggak boleh sekolah dulu sampai dilunasin apa? Dilunasin bayarannya SPP-nya. Tuh, datang tuh. Kemudian datang lagi masalah ketiga. Ya.
Ternyata si Malik ini punya utang di mana-mana, punya utang sama rentenir. Ya, Masya Allah. Ya, ketika dia nggak sanggup membayar, maka apa yang terjadi? Rumahnya harus disita. Dan orang rentenir ini bilang kepada si Malik, pokoknya nggak mau tahu, besok jam 7 pagi, ya, kamu harus kosongin nih rumah. Ya, karena kamu udah nggak bisa bayar utang-utang kamu. Ya, ternyata si Malik ini punya utang sama rentenir berapa Pak? 50 juta. Insya Allah. Ya, punya utang tuh sama rentenir 50 juta. Tuh, udah mah nggak bisa bayar SPP, ya kan? Kemudian punya utang sama rentenir 50 juta. Bingung dia tuh. Ya, akhirnya ketika dia punya masalah-masalah seperti itu, lihat Pak, ya, orang biasanya kalau dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpa masalah yang begitu besar, itu biasanya pikirnya langsung negatif. Ah, udahlah, saya pengen bunuh diri aja. Ya, udah, saya ingin mengakhiri hidup saya aja karena udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, mau siapa yang menolong lagi? Akan tetapi lihat caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah nih. Ya, caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan segala permasalahan kita. Ya, maka ketika malam hari datang, ya, si anaknya ini udah tidur. Ya, ketika ia ingin mengakhiri hidupnya, terbesit olehnya, duh, udah lama juga nih saya nggak sholat. Ya, udahlah, pengen banget kayaknya sebelum mengakhiri hidup, pengen aja sholat dulu dah, gitu. Tanpa tidak disadari, ya, karena ketika ia mendapatkan permasalahan yang begitu besar, ya, dia ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Dalam konteks ini sholat hajat. Ini biasanya Pak, kalau kita punya masalah, ya, maka ambil air wudhu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sholat Pak 2 rakaat. Ya, jangan sampai ketika masalah datang kita ujuk-ujuk langsung marah-marah, ya, ujuk-ujuk langsung banting pintu, ya, anak sama bini kita omel-omelin gara-gara masalah kita. Jangan Pak. Ya, justru ketika masalah datang larinya kemana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Maka ketika si Malik ini ambil air wudhu, kok rasanya adem banget. Ya, kayak nggak punya masalah gitu. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah sholat hajat, ya, maka apa yang ia lakukan? Terpikir olehnya, aduh, udah lama juga ya, ternyata saya nggak baca Al-Quran. Akhirnya apa? Ia mengambil Al-Quran, ia buka surat di dalam Al-Quran. Ya, ternyata yang ia baca adalah surat Al-Imran. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kemudian ia baca terjemahnya, Masya Allah. Nih keuntungan ketika kita mentadaburi Al-Quran Pak. Jadi kalau kita lagi di sepertiga malam, di akhir-akhir malam itu sebelum subuh, kita harus biasakan Pak, ya, untuk mentadaburi Al-Quran. Baca tuh terjemahnya supaya kita paham. Ya, jangan sampai kita ketika baca Al-Quran gak paham. Justru yang Allah inginkan ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus paham isi daripada kandungan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika si Malik ini membaca ayat tersebut diulang-ulang, ketika ia baca terjemahnya, Masya Allah. Ya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah sekali ternyata. Allah saja untuk merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, Allah mampu. Ya, bagi Allah untuk menurunkan hujan di kala matahari sedang bercahaya, sedang teriknya, Allah mampu. Ya, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah-masalah saya? Mungkin masalah-masalah saya belum seberapa. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi Allah itu ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah.
Jadi seperti itu, Pak. Maka kita nggak usah khawatir, Pak. Kalau kita punya masalah yang besar, masalah yang begitu rumit, bagi Allah itu mudah, Pak. Tinggal kitanya sebenarnya itu. Tinggal bagaimana kitanya. Tuh. Ya. Maka ketika si Malik baca ayat ini, maka ia langsung, duh adem banget kayaknya ya. Ya, insya Allah masalah saya pasti beres. Ia mulai yakin tuh. Yang tadinya dia pengen bunuh diri, ia mulai yakin bahwasannya masalah itu pasti akan selesai atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia teruskan dengan banyak baca istighfar, ya minta ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia melihat tuh si anaknya nih, ya kan? Habis dia baca istighfar sebelum sholat subuh, ia lihat anaknya. Ya, si anaknya dia lihat, Masya Allah, nak, kamu gara-gara bapak nih, ya punya masalah sekarang. Gara-gara bapak kamu nggak bisa sekolah, ya. Gara-gara bapak kamu nggak bisa jajan, tuh, ya Pak. Kalau kita ngelihat anak kita nggak bisa jajan, sedih banget Pak rasanya itu. Ketika anak kita minta duit ke kita nggak punya duit, rasanya tuh sedih banget Pak. Ya, jadi seperti itu. Maka setelah sebelum ia berangkat ke masjid, azan subuh sudah berkumandang, maka ia melihat yang ia beranggapan yang disita itu kan rumahnya, isinya masih punya dia. Maka ia berniat, nanti setelah sholat subuh saya ingin mensedekahkan seluruh apa yang ada di dalam rumah saya. Saya bagi-bagikan, yang butuh mesin cuci ambil, yang butuh TV ambil. Ya. Jadi si Malik ini udah pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen keluar dari rumah itu gak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian aja. Ya. Karena apa? Sudah ia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya keluar dari rumah ini dalam keadaan Allah ridho kepada saya. Ia mulai sadar tuh, yang tadinya pengen bunuh diri, akhirnya ia sadar. Ya. Maka setelah sholat subuh, setelah ia menyedekahkan seluruh hartanya, kosongin tuh rumahnya, maka dari kejauhan ia melihat ada seorang laki-laki datang ke rumahnya. Ia beranggapan bahwasannya yang datang ke rumahnya itu adalah seorang rentenir. Si rentenir ini pengen datang ke rumahnya jam 7 pagi. Jam 6 udah nongol tuh di depan pintu rumahnya si Malik. Masya Allah. Kata si Malik, kebangetan banget ya. Ya, udah janjinya jam 7, jam 6 udah nongol baik nih rentenir. Gitu. Kebangetan banget nih. Ya, pengen banget sih cepet-cepet nyita rumah. Tapi dia langsung ingat lagi, oh iya, kan saya sudah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau datang jam 7 kek, mau datang jam 6 kek, kalau emang itu sudah kehendak Allah, ya apa boleh buat. Akhirnya ia pasrahkan. Ternyata ya setelah datang, setelah ia nyamper itu laki-laki, ternyata bukan rentenir. Ya, yang datang ke rumahnya ini adalah teman lamanya si Malik. Ya, teman lamanya si Malik yang sama-sama punya usaha. Jadi si Malik ini ya usahanya adalah kontraktor. Ya, dia tahu besi-besi lama kalau dibeli itu harganya berapa. Dia tahu tuh. Dia bisa menaksir harga si besi lama itu, ya, harganya berapa. Nah, si temannya ini butuh bantuan si Malik. Ya, maka si temannya ini disuruh masuk sama si Malik. Ya, masuk dulu. Kira siapa lu? Kira rentenir, pagi-pagi udah datang baik. Gitu kan? Ternyata setelah duduk, ya, yang namanya tamu kan kudu dijamu, Pak ya. Ya. Si tamunya ini ditawarin, pengen minum apa? Ya, pengen sarapan apa? Ya. Dadah, namanya tamu kan, teman lama lagi, nggak sungkan-sungkan. Si temennya ini minta ke si Malik, Lik, pengen deh bikinin mie instan sama teh manis anget. Ya udah tuh, ya udah tunggu ya di sini. Ke dapur tuh si Malik, ya, bari nangis itu. Ya, biasanya kalau ada bini mah, ada tamu, ya tinggal minta bini buat bikinin, buat nyuguhin tamu.
Ya, sekarang masak sendiri, ya Allah, sedih banget Pak. Ya, makanya kalau punya bini jangan disia-siain Pak. Ya, punya bini kudu disayang. Ya, kudu diingetin terus, kudu diperhatiin terus. Ya, iya, kudu kita perhatiin itu kalau kita punya bini. Gitu. Maka ketika si Malik nih bikin mie instan sambil nangis, bikin teh manis anget sambil nangis gitu, karena nggak ada bininya. Akhirnya dia selesai, dia suguhin tuh ke temennya, ya. Sampai dia ketemu sama temennya, ya. Maka si Malik nih nanya, ngapain lo datang pagi-pagi begini? Ya, tumben-tumbenan datang kemari. Ya, maka si temennya ini sambil ngobrol sama si Malik sambil makan tuh mie instan, dia bilang, Lik, gue butuh bantuan lu nih. Ya, bantuan apa kata si Malik? Gue butuh, lu kan jago nih, naksir besi-besi lama tuh harganya berapa? Nah gue nih ada proyek nih, ya, gue butuh pertolongan lu. Ya, maka kata si Malik, aduh males lagi nggak pengen ngapa-ngapain. Karena apa? Ya dia lagi punya masalah yang sangat luar biasa nih. Ya, jadi males. Orang kalau udah punya masalah besar, pasti males mau ngapa-ngapain juga Pak. Biasanya seperti itu. Ya, jangankan buat kerja, makan aja kadang udah males. Karena apa? Di pikirannya itu udah berbagai macam permasalahan. Udah males mau ngapa-ngapain. Akhirnya si temannya ini sambil males, ayolah Le. Ya, kalau nggak dibantu sama lu nih, gue bakal rugi nih. Kata si Malik begitu. Ya udah dah, kalau emang bener-bener pengen bantuan, pengen dibantu, ya udah dah, siapin ya duit 80 juta. Masya Allah. Ya, 80 juta. Ya, mana ada orang kalau kerja, ya itu minta bayar duluan? Nggak ada Pak. Orang di mana-mana biasanya, ya orang di mana-mana biasanya kalau kerja itu kerja dulu baru nanti dapat apa? Duitnya. Lah ini si Malik minta bayarannya dulu. Gitu. Tapi kata si temennya nih, kata temennya, ya, Lik, kalau 80 juta kayaknya nggak ada deh sekarang. Tapi kalau 55 juta, ya, 55 juta nih, ya. Ayo dah sekarang kita berangkat ke ATM, kita ambil. Langsung tuh kata si Malik yang lagi minum teh manis keselak. Coba diulangi lagi. Ya, kaget dia tuh. Ya, karena apa? Dia punya utang 50 juta. Ya, punya utang 50 juta. Sekarang ada yang nawarin 55 juta cash. Tuh, gimana gak kaget coba Pak? Ya kan? Akhirnya diulangi, Lik, kalau 80 juta gak ada dah sekarang. Tapi kalau 55 juta, ayo dah sekarang kita berangkat ke ATM, kita ambil. Masya Allah tuh, satu persatu Allah selesaikan permasalahannya. Lihat bagaimana cara Allah ketika ingin menyelesaikan masalah seorang hambanya, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membalikkan telapak tangan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan nih si Malik sama temennya ke ATM ambil duit 55 juta. Setelah itu, ya, ternyata setelah deal temennya pulang, akhirnya si istri tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumah si Malik. Dikira si Malik, ibininya ini pengen ngasih surat pemanggilan dari apa? Dari KUA, ya, dari KUA supaya dia datang untuk menyelesaikan permasalahan untuk cerainya. Sebelumnya, ya, di malam harinya sebenarnya si Ibrahim ini, anak yang ikut sama bininya ini, semalaman nangis. Ya, semalaman nangis nggak bisa diem. Ya, ternyata Allah yang membuat si anaknya ini menangis. Kata orang tuanya istrinya ini bilang, udah mendingan besok pagi lu balik dah ke laki lu. Ini anak kayaknya kangen sama bapaknya. Tuh, ya, kangen nih sama bapaknya. Akhirnya apa? Pagi-paginya ia datang ke si Malik. Ya, setelah temannya itu pulang, istrinya datang. Dikiranya istrinya itu ingin mengajukan gugatan. Akan tetapi
Pas ngelihat si Malik ada di depan lagi senyum-senyum aja. Ini aneh. Si istrinya nih, si bininya nih aneh. Ya kan? Ujuk-ujuk datang ngelihat suaminya senyum-senyum aja. Bang, kata istrinya, lagi kenapa bang? Kok tiba-tiba senyum? Ya. Maka istrinya dibilang, alhamdulillah, segala macam permasalahan kita ini udah beres. Ya, istrinya sebenarnya tahu rumahnya si Malik ini pengen disita juga. Akan tapi ketika melihat si suaminya ini, si Maliknya ini tersenyum, maka ini bingung istrinya. Kenapa sih bang? Ya, kok pagi-pagi udah senyum-senyum baik? Akhirnya apa? Maka ia ceritakan kronologisnya seperti apa. Alhamdulillah rumah kita nggak jadi disita. Ya, lalu kenapa pagi-pagi datang ke sini? Nih bang, nih anak kita semalaman nangis, kayaknya kangen sama bapaknya. Akhirnya saya maksain datang ke sini. Tapi tetap gugatan cerai saya nggak bakal rubah. Masya Allah. Ya, akhirnya si Malik bilang, ya dek, ya nih abang alhamdulillah punya rezeki. Ya, ini 50 juta. Nanti kalau rentenir datang, tolong bayarin nih duitnya. Ini 5 juta, ya tolong simpen buat keperluan rumah tangga. Masya Allah. Istri yang begitu tadinya ya pengen mengebu-ngebu pengen cerai dengan si Malik ini, akan tapi ketika melihat duit, masya Allah, Allah rubah hatinya. Ya, bagi Allah itu mudah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Allah mudah sekali untuk merubah hati seorang manusia yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya marah menjadi sayang. Itu bagi Allah tuh mudah gitu. Maka Allah rubah ketika ngelihat itu. Ya, yang tadinya minta cerai kagak jadi cerai. Selesai itu permasalahan. Satu-satu semua permasalahan selesai betul. Ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita menghabiskan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selesaikan segala macam permasalahan kita. Ya. Jadi hidup kita dunia ini sebenarnya penuh dengan berbagai macam permasalahan. Ya. Maka kalau kita tidak senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan masalah, maka yang ada Allah Subhanahu wa taala akan menambah masalah kita. Akan tetapi ketika senantiasa kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengkaji Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan permasalahan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelesaikan semua permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi." Yang artinya sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam hatinya Al-Qur'an kal baitil kharibi, seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang roboh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasannya jangan sampai hati kita ini kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matsalul hayyi wal mayyit. Seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita kosong daripada mengingat Allah, hati kita kosong dari senantiasa membaca Al-Quran, tidak ada ruang di dalam hati kita daripada Al-Quran, maka hati kita ini seperti rumah yang kosong. Ya, rumah yang kosong itu ya isinya apa aja Pak? Biasanya sarang gonggo biasanya, ya kan? Sarang apa? Laba-laba,
curut, kadang tikus, kadang ada ular juga, ya namanya juga rumah kosong. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita senantiasa kosong daripada mengingat Allah, yang ada di dalam hati kita nanti hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan rasa iri, hati yang penuh rasa sombong. Jadi seperti itu, Pak. Ya, maka jangan sampai hati kita ini terisi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita isi nih hati kita nih. Ya, jangan sampai kosong, Pak. Makanya biasanya kalau orang yang berbuat maksiat itu, orang yang senantiasa banyak berbuat maksiat itu biasanya orang yang kosong hatinya. Karena hati itu adalah generator utama dalam kehidupan manusia. Di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya ini akan baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini buruk, maka seluruh jasadnya ini akan buruk. Ala wahiya al qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya, maka kita harus senantiasa menjaga hati kita ini. Jangan sampai hati kita ini kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada syairnya ya, yang pernah dulu booming ya. Ya, dari Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tuh, ya kan? Jadi hati ini memang benar-benar sebuah generator, sebuah kekuatan bagi seorang manusia, Pak. Ya, kalau hati kita sedang semangat, maka dalam melakukan aktivitas apapun pasti akan semangat. Kalau hati kita nih lagi males, mau ngelakuin apapun pasti males, Pak. Ya, maka yang harus kita jaga ini bagaimana kondisi hati kita. Ya, jangan sampai hati kita ini melenceng daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita harus setir ini ya ini hati kita. Ya, kita harus senantiasa menjaga hati kita. Dan biasanya jaga pula pandangan kita. Karena pandangan itu permulaannya dari pandangan. Dari pandangan turun ke hati. Ya, harus kita jaga juga, Pak. Ya kadang lagi di jalan bawa motor nggak sengaja ngelihat yang bening-bening, ya kan? Ya ngelihat yang bening langsung masuk ke dalam hati, gitu. Langsung ada perasaan, ya. Iya. Lagi di jalan raya, lagi bawa motor, tiba-tiba, ya ngelihat, wah kok banyak polisi ini. Hati kita langsung berdebar-debar. Apakah ini yang dinamakan cinta? Ya, iya kan? Biasanya seperti itu. Lagi di jalan bawa motor di jalan raya, tiba-tiba ada polisi, ya kan? Udah gitu, kebetulan lagi nggak bawa SIM sama STNK. Aduh, ya celaka dah, ya kan? Iya, pasti kita nyari cara nih. Wah, gimana nih ngehindarnya nih? Jadi seperti itu. Ya, nih makanya hati ini harus senantiasa kita jaga, jangan sampai hati kita ini senantiasa ternodai. Gitu. Ternodai dengan apa? Ternodai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang manusia ini akan senantiasa menentukan kondisi bagi seorang manusia. Dalam hadis yang lain pun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya hati ini akan senantiasa berkarat sebagaimana berkaratnya sebuah besi. Ya, maka sucikanlah hati kita ini dari karat tersebut dengan senantiasa membaca Al-Quran dan banyak mengingat kematian. Dua hal yang harus kita senantiasa lakukan
dalam kehidupan kita sehari-hari apa Pak? Membaca Al-Quran dan mengingat akan kematian, zikrul maut. Ya, kenapa kita harus mengingat kematian? Supaya hati kita ini senantiasa terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar Pak, bahwasannya hidup kita di dunia ini nih nggak bakal lama. Ya, bahwasannya hidup kita di dunia ini nih nggak bakal kekal abadi selama-lamanya. Toh kita sudah ada jatah umurnya. Ya, Rasulullah meninggal umur berapa Pak? 63 tahun. Di sini ada yang lebih daripada 63 tahun Pak? Banyak ya. Alhamdulillah tuh Pak. Kalau ada yang lebih dari 63 tahun dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih kasih Allah umur ya. Tapi berapa banyak Pak orang yang nggak sampai 63 tahun ternyata sudah Allah panggil ya. Jadi sekarang ini yang namanya kematian ini sifatnya mendadak Pak ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting yang harus kita persiapkan adalah bagaimana caranya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa siap, dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati senantiasa bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir ayatnya, di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga Pak ya. Maka sebenarnya ya, penentuan akhir seseorang manusia itu terdapat dalam penentuan akhir hayatnya. Kita nggak bisa mengklaim seorang yang hari-hari berbuat maksiat dia menjadi ahli neraka ya. Berapa banyak orang yang tadinya diklaim ahli maksiat, ternyata di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Maka kita jangan sampai mengklaim, menjudge orang yang berbuat maksiat itu ahli neraka. Jangan Pak ya. Kita tahu kisahnya bagaimana seorang pelacur cuman gara-gara mengasih minum anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa ya. Kita tahu bagaimana kisahnya seorang yang telah membunuh 100 nyawa, ternyata di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa sehambanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kita yang duduk di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan hati kita agar senantiasa terus bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya kita senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات.
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.